Dari Malang ke Jakarta, naik bus angkatan pagi emang syahdu banget. Apalagi bisa tidur rebahan kayak gini. Beh, nikmat sekali. Serasa pindah tempat tidur. Kali ini, aku akan nyobain layanan bus Agramas dengan keberangkatan jam 6 pagi dari kota Malang, Jawa Timur. Berapa tarifnya, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana waktu tempuhnya? Simak video ini sampai habis ya. Perjalananku kali ini dimulai dari Blitar, tepatnya di stasiun Garum. Aku ngejar bus Agramas naik kereta api Penataran sekitar jam 3.45 pagi menuju ke Malang. Saat ini kereta api yang aku tumpangin sedang berhenti di stasiun Pakai Saji untuk bersilang dengan kereta api Malabar. Mungkin berhenti di sini kurang lebih sekitar 15 menit. Ambil nunggu keretanya berangkat lagi. Aku akan cerita awal kenapa aku naik bus Agramas ini. Hari ini aku pengen naik bus pagi dan sore harus nyampe di Jakarta. Bisa sih sebetulnya naik bus dari Blitar, ada kayak M-Trans, Sinar Jaya, terus Harapan Jaya angkatan pagi gitu. Cuman kalau dari Blitar itu nyampe Jakartanya itu pas sudah malam. Karena dari Blitar, Tulungagung, Kediri itu kan lewat jalur bawah sampai Nganjuk baru masuk tol. Untuk yang ekspres itu aku harus menuju ke Malang. Keberangkatannya itu sekitar jam 6 atau jam 7. Makanya aku ngejar naik kereta api ini. Dan kenapa kok Agramas? Aku tuh iseng-iseng ngecek kan di aplikasi. Kok ada harga anomali, harga sleeper punyanya Agramas yang Grand Captain itu normal sekitar 520, 500 ke atas lah. Ini kok hari ini 430 apa nggak salah ngasih harga gitu. Ternyata emang bener harganya segitu teman-teman, lagi ada promo. Ya wes, langsung aku klik, lumayan loh, mungkin bisa dibilang itu sleeper paling murah se-Malang Jakarta untuk saat ini. Ya mungkin sama kayak Sinar Jaya sih, cuman Sinar Jaya kan seat 21, sleeper 21, ini satu. Bener-bener jos ini. Dan satu lagi yang unik teman-teman, tadi kan bus yang aku naik itu startnya dari Kepanjen, terus punya jadwal jam 06.00 itu dari Klojen di tengah kota dekatnya stasiun Malang Kota Baru. Ya wes, aku langsung ngejar menggunakan kereta ini. Seingatku itu dulu itu kereta api ini nyampe nya Malang itu belum ada jam 6, masih 5 sekian gitu loh. Aku cek lagi, oh iya jadwalnya udah berubah dari jam 6.06. Terus tadi aku di WA sama agennya buat jam 5.30 prepare. Wah, aku langsung minta izin untuk telat karena keretaku ini jam 6.06 baru datang. Tapi untungnya agennya baik, mau nungguin. Dan ini sekarang kita nungguin kereta Malabar lewat menuju ke arah Enam 04 awal 2 menit. Sekarang kita langsung aja jalan ke pintu keluar. Busnya kayaknya udah nunggu di sana deh. Soalnya tadi jam 6.00 jadwalnya. Ya telat 5 menit lah. Kalau aku lihat di maps-nya sih gak jauh dari pintu keluar ini. Kelihatan harusnya. Mana ya bisa ya? Wah, itu. Yuk kita agak lari aja. Ini stasiun Malang. Situ arah balai kota, busnya di sebelah sana. Benar-benar di tengah kota nih cuy. Bus ini tuh kalau nggak salah punya jadwal dari Terminal Arjosari jam 6.40. Ini 6.05. Dari sini 6.00, berarti dia ngetemnya agak lama di Terminal Arjosari. Mungkin karena aku telat ini nungguin aku di Arjosarinya nggak terlalu panjang ya. Cuman berapa menit tuh langsung berangkat mungkin. Oh, agennya itu loh. Agen yang ada tulisan Lion Air-nya tuh. Lia Jaya Sentosa. Ngapunten. Oke, siap. Matur nuwun. Sleeper 2 nggih. Siap.
banget ya. Ini adalah salah satu PO Malang, Juragan 99. Angkatan paginya tuh sekitar jam setengah 8, jam 8 gitu loh. Jam 6 cuy. Di ATS biasanya udah datang belum? Yang satu belum. Dia hari ini, siapa itu jalan 2. Yang pagi, yang double decker sama dia double deckernya belum berangkat teman-teman. Masa belum masuk situ malah. Ada berangkat. Masih ada waktu kurang lebih sekitar ya 20 menitan menuju ke Terminal Arjosari. Mumpung penumpangnya pada belum naik, kita akan review interiornya terlebih dahulu ya. Eksteriornya nanti aja deh, pas di Arjosari atau pas berhenti agak lama gitu. Untuk di sini tuh ada 2 kelas, yaitu kelas sleeper di sini dan kelas big top. Kita ada di sleeper dan sekarang kita akan review secara singkat tentang sleeper yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu, tapi mungkin juga teman-teman ada yang belum tahu atau belum paham tentang sleeper model kayak gini. Ini posisinya di atasnya kabin kemudi. Ini ada 2 sleeper 1, sleeper 2. Nah, seperti ini teman-teman. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang modelnya tuh big top atau yang model gede gitu, cuman bawahnya dimodif jadi kursi sleeper seperti ini. Ada 2 di sini dan aku tuh pasti milih yang di samping karena space-nya lebih longgar. Di sini bisa buat naruh barang. Untuk tiketnya ini harganya 430 untuk sleeper. Ntar kelihatan sih. Nomorku kelihatan jangan. Inilah pokoknya. Kayak struk belanjaan gini. Untuk sleeper ini dilengkapi dengan selimut yang tebal. Terus ini ada bantal dan kursi senyaman ini. Ini bisa direbahin ke belakang dan ini kalau dibuka ada apa Ki? Nah, ada mejanya teman-teman. Ada meja, kalau nggak salah di sebelah sana ada TV-nya mungkin. Ini ada cup holdernya, ada 2, terus ada tempat untuk naruh-naruh barang gitu. Tas di sini ada port USB dan Type C-nya. Posisinya benar-benar di depan. Kalau kita di sini tuh rasanya kayak naik double decker tapi double decker yang pendek. Ngelewatin Puspa Jaya yang baru buka rute Malang Lampung. Sekarang kita geser di kelas belakangnya ya. Ini ada kelas super eksekutif atau big top gitu yang posisinya di belakang dengan konfigurasi 2-1. Kalau kalian bepergian berdua bisa ambil yang ini. Kalau kalian bepergian sendirian bisa ambil yang di sini. Harganya kalau normal sekitar 400-an, tapi karena mungkin promo ya jadi 300 sekian gitu. Kayak gini teman-teman. Di atas ini juga ada CCTV yang aktif di sebelah sini dan di depan situ. CCTV ini tuh penting banget. Dengan adanya CCTV, orang yang mau melakukan tindak kriminal di dalam kendaraan umum akan berpikir 2 kali. Jadi juga menimbulkan rasa aman kepada penumpang yang lainnya. Kita geser di sini teman-teman. Wah, ini ada kursi yang single nih, enak banget ya di sini nih. Aku mau ngitung jumlahnya ya. Yang single itu berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang double berarti ada 6 kali 2, 12, 12 tambah 8, 20, 20 tambah 2 di atas itu totalnya jadi 22 penumpang dalam satu bus ini. Menggunakan kursi Rimba Kencana yang gede, jumbo. Lalu di sini ada leg rest. Naiknya gimana naikinnya? Ini dan tertutup gini. Oh, bisa double leg rest kan? Juga ada bantal, selimut dan apa lagi ya? Udah sih itu aja sih. Colokan listrik sama di sini. Nah, ini di belakang sini ini ada smoking area. Kita review nanti aja karena habis ini kita akan masuk di Terminal Arjosari Malang. Jam 6.23 kita udah masuk di Terminal Arjosari. Ini ada Indoren yang malam kayaknya nih, baru nyampe.
Ini dia teman-teman, armada yang akan membawaku menuju ke Jakarta. Agramas dengan bodi Avante H8 Grand Captain yang dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OH1626 yang udah dilengkapi dengan suspensi udara. Ini adalah generasi terbaru yang udah memenuhi standar emisi Euro 4. Saat ini kita udah berada di terminal Arjosari. Busnya ini posisinya di belakangnya bus City Trans, sama-sama angkatan pagi. Gak tau ini arah Jakarta atau ke arah Bandung, kurang paham teman-teman. Aku mau lihat-lihat dulu bus yang berangkat pagi ini. Indoren berangkat. Yuk, ternyata Mas Irfan yang bawa. Yuk. Dia tujuan ke Poris teman-teman, ke Poris Tangerang. Dulu pas awal-awal jalan tuh dia berangkatnya jam 6.00 loh. Sekarang jam 6.30 dari Arjosari. Pakai Volvo B11R Jetbus 5. Terus ini di sebelah ini juga ada Sinar Jaya. Ada kemiripan dengan bus yang aku naiki. Sama-sama pakai Mercy 1626, cuman bedanya dia dari Jetbus, dari Adi Putro, sedangkan yang aku naiki dari karoseri Tentrem. Cuman satu hal yang sama lagi, dia juga kelas super eksekutif teman-teman. Dan aku tak lihat harganya berapa. Super eksekutif tujuannya ke Bogor, yang aku tujuan ke Rajak. Terus untuk City Trans yang di sana itu tujuannya ke BSD. Nah, angkatan pagi. Kalau nggak salah pramugari deh tadi, ada pramugarinya. Kita balik lagi ke bus yang akan membawaku menuju ke Jakarta. Jadi bus ini tuh kalau aku tadi kepo-kepo rutenya, dia itu startnya itu pagi banget dari Talangagung ke Panjen, Malang, lalu Surabaya penjemputan terakhir, dan untuk titik penurunan terakhir dia ada di daerah Rajak, Bekasi, Pulau Gebang, Pasar Rebo, Poris, sampai nanti ke Rajak teman-teman. Angkatan pagi Malang sekarang semakin menggokil. 6.32 Sinar Jaya berangkat. Kayaknya nih 10 menit lagi deh. Jadwalnya 6.40 sih kalau di timetable-nya dia. Ngomongin soal bodi dari bus ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari samping, lo lihat tuh. Bodinya jenong ke depan, tapi dengan jenongnya ini ada banyak poin plusnya. Yang pertama jadi ciri khasnya Avante. Yang pertama. Yang kedua, dia adalah pelopor sleeper, di atasnya kabin driver. Jadi dengan model jenong itu space-nya lebih banyak lagi dan bisa lebih maju lagi posisinya. Sekarang banyak karoseri yang ATM, amati tiru modifikasi. Konsep Grand Captain seperti ini menguntungkan dari sisi penumpang, yang depan terutama view-nya lebih luas, dan juga menguntungkan dari sisi operator busnya, karena yang biasa di atas itu kosong, sekarang diisi penumpang, pasti dikasih sleeper, dan otomatis harganya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang di belakangnya. Apalagi ini jalan pagi, wah cocok banget nanti lewat Trans Jawa, atau nggak usah Trans Jawa deh, habis ini kita akan nyampe tol Malang sampai Surabaya aja udah cakep banget ini teman-teman. City Trans berangkat dari Arjosari. Ya, tinggal dia doang. Udah mau berangkat ya kayaknya. 6.41 berangkat dari Arjosari, Malang. Sekarang kita lagi duduk di kursi bagian belakang. Tepatnya di belakangnya kursi Grand Captain. Kayak gini view-nya. Jadi masih bisa lihat di depan situ. Ya walaupun ketutup dengan dua kursi segede ini ya teman-teman. Ini ada Rosalia Indah. Dari Malang pagi tujuan ke terminal Bitung kalau nggak salah nih. SDD 140 141. Ini langsung menuju ke tol, mampir ke Surabaya atau Pandaan. Satu hal yang bikin aku kaget, barusan aku dikasih tahu sama krunya bahwa per sekarang itu penumpangnya masih satu orang, aku doang. Katanya nggak tahu nanti di Surabaya ada tambahan penumpang apa. Kalau nggak ya bablas langsung sampai ke rumah makan teman-teman. Ini kalau misalkan dari Malang sampai Jakarta penumpang aku doang, tetap berangkat, gokil sih Agra ini. Udah konsisten dengan layanannya, mantep. Sekarang bus lagi macet-macetan ini di flyover Arjosari. Barengan di samping sini ada bus Tentrem ATB tujuan ke
Surabaya. Cuman 20.000 tiketnya. Ini aku sekarang duduk di kursi single di samping sini. Bisa kita lihat, ini pandangannya masih lumayan lega sih di depan sini. Loh, dan untuk kakinya juga lumayan sih ini. Kesangga semua dengan tinggiku 167. Bisa jadi opsi kalau kalian pas naik bus ini sleeper 2 ini habis, ini bisa dijadikan alternatif teman-teman. Single sendirian gede kayak gini dengan tinggi gue 167 ini juga pas. Mantep. Ada satu hal yang unik kalau aku amati leg rest-nya ini kan double nih. Yang paling longgar di sini nih untuk yang kursi 21 ya. Tapi yang tengah sini ini nggak dikasih ini, tapi dikasih leg rest double yang udah lipat kayak gini. Nah, soalnya kenapa? Soalnya di sini udah tangga teman-teman. Kalau dikasih kayak gini, yo nanti jadinya nggak cukup. Makanya dikasih ini. Beda sendiri nih, limited edition. 651 kita masuk di gerbang tol Singosari. Oke, kita ke bagian belakang ya. Kita lihat di bagian smoking areanya. Ini loh enak banget, luas gitu. Ini sebenarnya dikasih 2 gini bisa nggak ya? Harusnya sih bisa sih teman-teman. Cuman untuk masuknya ke sini nanti agak susah. Makanya dilepas, jadi cuman bawa 1 aja di sini. Nah, di sini adalah smoking area. Ini ada kayak pop mie, terus kopi dan teh. Apa nih? Jahe wangi ada di sini. Kita bisa bikin sepuasnya selama dalam perjalanan. Mantap gak tuh? Toiletnya di sebelah sini. Nah, ini toiletnya yang bisa digunakan untuk buang air kecil. Nggak bisa untuk buang air besar. Ini hanya bisa digunakan ketika bus berjalan kayak gini. Tutup lagi. Yes. Ada cantolan ya? Buat apa ya? Cakep banget teman-teman. View Malang pagi itu emang gak ada obat. Ada Gunung Arjuno, hamparan sawah, dan seperti ini viewnya. Aduh, enak banget. Apalagi ini sendirian di dalam bus. Penumpangnya cuma aku doang. Ini belum kejapanan aja, aku udah ngantuk nih teman-teman. Asli enak loh. Rebahan gini, AC-nya dingin, terus view-nya kayak gini. Apa lagi? Tidur lah. Kita sekarang ngelewatin percabangan jalur tol. Kalau kita masuk ke sana lalu ke arah kiri, itu kita akan masuk ke ruas tol Pasuruan Probolinggo yang nanti akan tembus sampai ke Banyuwangi. Tapi saat ini sampai Gending aja sih. Habis ini mau dibuka sampai ke Keraksaan untuk timurnya. Dan kalau misalkan full sampai nanti selesai di Banyuwangi, maka tol Trans Jawa nantinya akan tersambung dari ujung Merak sampai akhirnya di Banyuwangi. Tapi kayaknya masih lama deh Banyuwanginya. 749 kita ada di Bungurasi. Ini adalah suasana di terminal paling sibuk se-Asia Tenggara katanya. Terminal Bungurasi. Sekarang toiletnya udah baru nih teman-teman.
setelah beberapa waktu yang lalu diramein karena nggak ada toiletnya untuk terminal segede ini. Ini lagi nunggu jam berangkat. Jam segini belum banyak bus ya? Apa emang hari-hari sepi nih ya? Emang hari sepi sih teman-teman. Terus Sinar Jaya yang tadi, Sinar Jaya yang tujuan ke Bogor, depan itu KYM. Di belakang bus ini tuh banyak pedagang yang jual minuman sama makanan. Ini banyak kru yang pada sarapan di sini teman-teman. Termasuk krunya Agrawas tadi nawarin aku, "Mas, sarapan Mas." Oh, ternyata di sini ada tempat sarapannya. Kita coba review toiletnya. Kayaknya bersih ini. Wah, toiletnya Bungurasih jadi bersih cuy. Ini ada wastafelnya, ini urinoirnya. Mantap, mantap, mantap. Jos. Jam 8.24 berangkat dari Terminal Bungurasih. Dan kita lihat teman-teman, penumpangnya cuma satu, aku tok. Ini ada ATB RK mesin belakang teman-teman, Purwokerto kayaknya nih. Oh iya, ATB premium kalau nggak salah. Jadi ATB yang biasa mesin depan, dia itu mesin belakang. Di depan kita ini ada Jaya Utama yang ATB gak sih? Oh iya, tujuan ke Semarang via Pantura. Selamat pagi, ibu yang terhormat. Selamat datang kepada bus Agramas. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya sampaikan beberapa informasi. Dan kami di sini dikemudikan oleh saudara Adik yang juga bersatu dan saudara Purwanto sebagai driver kedua. Saya sendiri bisa sebagai driver yang akan membantu Anda selama di perjalanan. Perjalanan dari Malang menuju Jakarta akan ditempuh kurang waktu kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar tanpa hambatan. Dan pastikan bahwa pengemudi Anda juga sesuai dengan nomor kursi yang tertera di tiket perjalanan Anda. Sebelum melanjutkan perjalanan, dan kita berdoa semoga diberi kelancaran, keamanan, dan keselamatan sampai dengan tujuan. Selamat menikmati perjalanan. Apabila Anda memerlukan bantuan, silakan menghubungi kru yang bertugas. Terima kasih. Ada Wafa dari Jakarta tujuan Bima, jam segini baru masuk. 8.33 kita sekarang udah berangkat atau melintasi gerbang tol Waru Gunung. Wah, ini pemain jarak pendek tapi kencengnya nggak main-main teman-teman. Bagong ATB di Surabaya tujuan ke Tulungagung, kenceng asli. Jalan 90 sampai 100, ngacir cuy. Selepas dari Terminal Bungurasih ini kita udah dibagiin snack ya. Kita lihat ini ada Holland Bakery, roti Holland Bakery cuy. Wah, ini branded banget ini untuk rotinya aja. Tak pikir roti-roti yang harga 2000-an ya. Ini Holland Bakery. Lalu ada Next Star 2. Dan kita lihat ada apa lagi. Ini ada Maltese Roma 3 item. Lalu ada Wafer Superstar 4. Dan apa lagi ya ini yuk. Ini ada tisu basah Agramas. Ini ada roti croissant 5D. Lalu ada apa lagi nih, Mari Regal. Lalu masih ada lagi nih, susu Ultra Milk rasa strawberry, air mineral 600 ml. Wah, gokil sih, banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa dimakan. Dan satu lagi ini ada tisu basah. Wah, gokil sih Agramas ini. Walaupun penumpangnya cuma 1 doang, aku
tetap dikasih snack sebanyak ini. Mantep sih, bener-bener totalitas dalam pelayanan, gokil. Nah, kalau Bagong yang kecil ini dia jalannya slow teman-teman, karena dia rutenya beda. Dia rutenya ke Paris sama ke Blitar. Kalau yang Bagong gede, wah ngejos lari nih. Ini kayak jalanan lumayan sepi. Kayaknya mungkin akan ramai ketika setelah dari Solo ya, lepas Solo atau lepas Semarang itu, yang dari Wonogiri, dari Solo maupun dari Muriaan yang pagi itu akan barengan. Tapi dari sini masih jam segini masih sepi sih teman-teman, jam 9. Mungkin nyampe jam 10 nyampe Ngawi. Yus aku tak tidur dulu aja. Melanjutkan tidur yang tertunda semalam. Sebelum bus memasuki rumah makan Duta untuk servis makan, bus yang memiliki rute atau trayek melewati Ngawi, exit tol di Ngawi, ini harus masuk terminal Kertonegoro. Ya cuman absen aja sih, checkpoint dan ngasih tahu ke petugas di sub bawa penumpang berapa. Agak sedikit ngenes sih, tadi aku denger laporan cuman bawa 1 penumpang. Oh, ada pemeriksaan coy. Padahal bus ini nggak ambil penumpang di Ngawi ya. Tapi kenapa pemeriksaan juga? Karena dia lewat sini. Siap, Bapak Ibu yang berhormat, mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Anda. Sebentar lagi kita akan masuki rumah makan Bintang Ngawi 3. Kita akan beristirahat di rumah makan Bintang Ngawi 3 kurang lebih sekitar 30 menit. Maksimalkan waktu yang ada untuk melakukan servis makan dan melaksanakan ibadah sholat bagi yang menjalankan. Perlu kami info kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan, mohon periksa kembali barang bawaan Anda. Seperti halnya tas, handphone, laptop, dan barang berharga lainnya jangan sampai tertinggal. Segala bentuk kehilangan di dalam kabin penumpang merupakan tanggung jawab Anda semua. Terima kasih. Papasan sama City Trans tujuan ke Bandung dari Malang berarti tadi. Kita sekarang masuk di Duta jam 10:30. Masih ada bus-bus lain nggak ya? Coba di sini kita lihat. Ini enggak deh. Oh, Perpal. Dari 27 Trans cuy. Kita udah sampai di rumah makan Duta. Tadi sepanjang perjalanan di Surabaya sampai sini aku tidur teman-teman. Nggak ada temannya, di jalan juga sendirian. Baru ketemu nih sama 27 Trans V angkatan pagi dari Malang tujuan Polres sama Cilengsi kalau nggak salah di sana. Di sini kita akan masuk ke dalam. Tapi aku tak mau manas dulu di dalam. AC-nya dingin banget. Kayaknya aku pernah naik yang V deh. Kalau yang kerasanya Philly aku belum pernah naik. Naik itu pas sebelum trip naik Sari Indah deh. Pas naik Sari Indah rame-rame malam, paginya aku ngejarnya naik ini.
Untuk servis makan di rumah makan Duta ini pilihannya ada beberapa ya. Coba kita kesini dulu. Pagi ini ada apa aja? Nasi gulai kambing, bakso komplit, soto ayam, lontong sayur, ayam geprek. Rawon mana yo? Aduh, rawon malah nggak ada cuy. Lah, makanan khas Ngawi malah nggak ada nih. Apa lagi? Nasi ayam geprek, nasi soto ayam, nasi gulai kambing. Ternyata ada rawonnya jadi satu sama gulai teman-teman. Ya wes tak ambil rawon lah. Terima kasih ya. Untuk stand minumannya ini ada teh hangat, terus ada teh tawar, air putih, sama ini ada sirup warna hijau. Nah, aku tak minum sirup hijau es ini aja teman-teman. Di setiap mampir di rumah makan Duta, atau sebagian besar aku pasti memilih rawon ini teman-teman. Karena rawon Duta ini tuh khas banget. Ini bener-bener legend. Sampai dulu pas aku kuliah itu aku sering banget kesini dari Jogja kesini cuman buat menikmatin rawon Duta yang legendaris ini. Oke, aku tak makan dulu dan habis ini mau lanjut perjalanan. Mungkin aku selesai langsung berangkat sih, penumpangnya cuman aku doang. Hari ini juga penumpangnya lumayan sepi loh teman-teman, lihat nih. Untuk yang double decker aja isinya cuma berapa? 1, 2, 3, 4 puluhan mungkin, 10 nggak sampai. Karena kan dia kelasnya eksekutif ya. Kalau tak amati pun juga dulu 27 Trans ini punya kelas super eksekutif. Pagi tutup, ya semua eksekutif. Itu juga eksekutif di situ. Atau mungkin pagi tuh lebih ramai eksekutif ya daripada yang kelas super eksekutif gitu. Ini aku udah selesai makan, tapi krunya belum balik. Masih istirahat dan makan mungkin ya. Jadi hari ini atau per jam berapa nih? 11, ini ada 3 bus. Kayaknya yang ini tuh jam telat deh, jam segini harusnya udah lepas sih biasanya. Itu ada City Trans tujuan ke Bandung. Kita penumpangnya ada berapa? 3. Oh iya. Bang, hari-hari sepi sih teman-teman kayak gini tuh. Jadi gimana yo? Ya seperti inilah sebetulnya ujiannya bus akap tuh. Kalau pas rame yo, rame banget. Kalau pas sepi yo, harus berdarah-darah banget kayak gitu. Tapi masih salut sih dengan PO yang walaupun penumpangnya dikit tetap jalan dan tetap memberikan layanan terbaiknya. 27 Trans V berangkat dari rumah makan Duta jam 11 kurang 2 menit. Ya bener, yang kemarin aku naik nih. Oke, siap. Paling tinggal nunggu krunya datang, berangkat lagi. Masih ngantuk sih teman-teman. Tadi itu tidurnya dari mana tadi ya? Malang ke Surabaya sejam, ke Surabaya ke Ngawi sejam. Ini mau ngelanjutin lagi, mungkin bangun-bangun di Semarang mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, maces, dingin banget. Oh ya teman-teman, satu hal, saya lihat nih, chargernya ini tuh fast charging loh. Tadi aku ngecas baterai sekitar 20-an atau hampir merah gitu. Terus cas di sini. Terus saat tinggal tidur sejam udah 100% cuy. Berarti ini bener-bener fast charging. Gila, aku seneng banget. 11.02 bus berangkat meninggalkan rumah makan Duta. Duta itu gurunya masih di situ cuy. Oh, oke, nyusul. Berangkat selisih 5 menit dari 27 Trans yang V tadi. Bisa nggak ngejar? Tapi susah sih, 27 tuh pembalap semua kok. Aktor gaspol. Masuk di rest area
K575. Kayaknya nyolar deh. Rumah makan duta di sini. Terus dulu tuh ada Indoren yang apa ya? Makan di situ teman-teman. Malang Angkatan Pagi. Tapi sekarang kayaknya pindah di Batang deh. Itu ada 27 lagi tuh. Hari ini jalan berapa yuk? Tadi ada 2, ketemu 1. Nih. Nah, nggak isi solar. Loh, kok arah sini lagi? Kok arah balik? Lele. Kita muter mungkin ya. Oh, puter cuy. Paling masuk buat isi solar mungkin. Oh, top up e-tol. Berarti tadi di sana nggak bisa di Indomaret, sekarang di sini. Wah, balap KYM cuy. Tapi KYM dia belum servis makan loh. Dia servis makannya di KM 519. Hello Kitty balap. Kilometer 519. Kita coba lihat KYM-nya kelihatan kayak dari sini. Kelihatan teman-teman ya, itu Gunung Harta tuh. Oh, hari ini angkatan paginya yang seat 111. Di depan tuh Gunung Harta juga, berarti yang UHD itu teman-teman. GHTS 85 pakai MRC 2542. Dia ini yang pagi tujuan ke Bubulak. Balap gede nih teman-teman sama GHTS 085. Dia 420 horsepower, kita cukup 260 horsepower aja. Jam 12 lewat dikit kita udah sampai di interchange Solo. Pelaku ada kereta bandara cuy. Wah, baru sekali ini loh, sepanjang aku naik bus lewat Trans Jawa muter-muter, baru kali ini ketemu sama kereta. Kereta dari Bandara Adi Sumarmo. Sekarang kita ngelewatin interchange Ngeplak Solo Kota. Jadi yang paling dekat dengan Tirtonadi ada 2, terminal Tirtonadi ini sama di gerbang tol Gondang. Kalau normal, kalau lancar, estimasi secepat-cepatnya bus itu bus Solo Jakarta itu 7 jam. Itu udah termasuk servis makan. Kalau ini kan udah servis makan, tinggal bablas, harusnya sih nggak sampai 7 jam teman-teman ya, atau 7 jam tapi dengan kecepatan sekitar 100 km per jam kayak gini. Nggak sampai sih harusnya, tapi mungkin jam 6 atau setengah 7 kita akan nyampe di Pulau Gebang. Apalagi kan ini nggak ngedrop penumpang lainnya kan, nah cuman aku doang sampai ke Pulau Gebang. Tak pikir Indoren yang double decker, ternyata Indoren wisata. Indoren itu ternyata juga punya yang pariwisata teman-teman. Big bus lagi, pakai Hino RM, bodinya SR3. Jam 1:30, jadi kita masuk di gerbang tol Kali Kangkung barengan sama Gunung Harta.
Selepas dari gerbang tol Kali Kangkung, niatnya sih pengen lihat balapan, tapi kalah sama ngantuk. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk tidur lagi, cuy. Saat ini kita udah sampai di kilometer 148 dan waktu menunjukkan jam 4:30. Berarti ini mungkin nanti akan nyampe di Pulau Gebang sekitar jam 6:30 mungkin ya. 2 jam ke depan kita akan nyampe. Dan aku tadi sepanjang Semarang sampai ke sini tuh banyak tidurnya, teman-teman. Masih kosong, cuy. Wah, ini benar-benar bis pribadi. Sepanjang jalan kita akan papasan sama bus-bus angkatan reguler ke arah Jawa Timur, misalkan ke Ponorogo, ke Cepu, bahkan ke Madura. Ini rame banget dari barusan lewat. Ini mumpung masih terang, kita sekali lagi lihat bus pribadi ya. Kalian ke belakang mau ke toilet, teman-teman. Ternyata di sini juga ada pilihan jahe wangi. Jarang, biasanya tuh susu jahe atau malah kopi teh. Ini ada jahe wangi, teman-teman. Yuk sekalian tak bikin biar badan tambah hangat. Kerasa banget loh. Dalam artian tadi pas aku tidur di depan sana itu nggak kerasa panas sama sekali karena kan kaca filmnya lumayan tebel, lumayan gelap. Ini los, ya ada sih cuman nggak setebel yang di depan. Jadi kena matahari itu kerasa banget, teman-teman. Kerasa dalam artian bukan panas tapi silau sih. Kita duduk di sini sambil menikmati jahe anget ini. Enak banget nih naik bus pribadi. Oh iya, tadi pagi kan aku udah bahas yang di sini ya. Ini tuh ada meja makannya. Nah, gini. Kalau misalnya kita mau makan, minum, pakai ini bisa. Ada satu yang belum kebahas, teman-teman. Yaitu ini. Coba kita buka ya. Nah, ada personal entertainment-nya di sini. Nah. Kosong. Oh, masih kosong, cuy. Gak keisi paling. Copyright mungkin ya. Musik nothing. Ya, Baspa telah berhenti. Terus kalau lokasi harus ada wifi-nya. Ini kayaknya nggak ada wifi-nya deh. Coba setuju. Tidak ada sambungan jaringan. Ini sebenarnya bisa sih kalau misalkan kita mau ngasih sinyal wifi di sini. 17.27 kita ngelewatin gerbang tol Cikampek Utama. Memasuki wilayah Jakarta dan kita akan melewati titik penurunan angka dan penurunan kali ini nanti di terminal terpadu Pulau Gebang, bagian kiri di terminal Pulau Gebang. Ini udah mau masuk terminal Pulau Gebang, saatnya kita beres-beres dan turun. 18.44 kita udah sampai di terminal terpadu Pulau Gebang. Ini barengan sama bus yang mau berangkat ke Surabaya sampai Malang. Ini ada Harapan Jaya yang tingkat 3. Alhamdulillah. Sun ya. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Nggih. Bis melanjutkan perjalanan sampai ke Rajek, Tangerang. Lewatin Pasar Rebo, Lebak Bulus, Poris, BSD, sampai ke Rajek sana.
Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Malang sampai ke Jakarta, Pulau Gebang angkatan pagi. Perjalanan kurang lebih sekitar 12 jam, ya standar sih untuk kecepatan, dan servisnya juga lumayan walaupun penumpang satu tetap dilayani secara maksimal. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.